Widya sudah kenal Sulfiana, begitupun sebaliknya ya. Iya. Iya, bagus sekali. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sebuah konseling kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah ya. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor untuk membantu konseli. Nah, di sini kalian sebagai konselinya, membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok ini, mari kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam sesi konseling kelompok ini, walaupun kita berkelompok, nanti masalah antar konseli itu akan kita rahasiakan ya. Nanti santai saja ya, tidak usah terlalu serius. Nanti kita santai saja ceritanya. Nah, seperti yang kita tahu sekarang kan kita berada di masa pandemi COVID-19 ya. Ini membuat kita kegiatan sehari-hari kita menjadi terbatas. Betul kan? Betul sekali. Seperti apa nih? Ada PSBB, ada lockdown, ada social distancing dan lain sebagainya. Itu membuat kita kegiatan sehari-hari kita terbatas. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan ya. Jadi segala kesibukan di bulan Ramadan itu semuanya terbatas. Nah, kira-kira di antara kalian hambatan-hambatan apa saja yang Anda rasakan pada bulan Ramadan ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin dimulai dari Widya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ya. saya akan memecahkan masalah saya selama pandemi. Nah, pada bulan Ramadan ini sangat susah sekali. Sangat tidak afdal sekali. Ya. Tidak sholat di masjid. Gitu. Harus sholat di rumah, kan rasanya lain kan begitu, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Ya. Nah, bagaimana rasanya kalau kita sholat berjamaah, itu sangat afdal sekali, enak sekali dirasa Kurang kalau feel gitu berjamaah. ya. Iya. Daripada sholat sendiri di rumah tidak ada imam. Iya, Ya, betul sekali. Belum sekali. ada imam ya. Ada imam. Itu hambatan saya. Oh Ya, iya. oke. Masalah yang saya alami pada bulan Ramadan ini selama pandemi COVID-19, yang paling penting itu tidak bisa keluar dari rumah, tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi semuanya puasanya lancar kan? Lancar. Iya. Jadi saudari Sulfiana ini merasakan hambatan terutama pada masalah kita harus tinggal di rumah gitu ya. Jadi kita tidak bisa keluar-keluar, tidak bisa bersilaturahim dengan teman-teman. Ya. Padahal kita semua sebenarnya sudah berkumpul dalam satu kota, tetapi terhambat dengan peraturan pemerintah bahwa kita harus di rumah saja. Padahal kita sudah kangen banget ya sama teman-teman. Pakai banget. Iya, pakai banget. Ya, jadi itu hambatan yang dirasakan oleh Sulfiana. Nah, kira-kira masalah siapa dulu nih yang kita bahas? Salam. Ya, mungkin masalah Sulfiana dulu ya. Oke. Bagaimana saudari Widya? Iya. Silahkan ya. Oke, nah di sini kan kita harus tinggal di rumah nih. Sementara kita tuh udah pengen banget keluar di rumah, suntuk kan di rumah. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan di rumah supaya kita tidak merasa suntuk? Mungkin saudari Widya mungkin ada. Oke, baiklah. Dan di sini saya akan memberikan solusi kepada saudara Sulfiana seperti apa yang saya rasakan. Iya. Nah, di sini Ya mungkin Anda juga merasakan yang seperti yang dialami yang saya Sulfiana. lakukan itu yang pertama, ya pastilah kita bantu orang tua dulu kan. Yang kedua rebahan sambil main HP kan. Iya. Itu paling enak banget dirasa rebahan Iya. sambil main HP. Kalaupun itu ada kuota. Nah, kalau nggak ada kuota kan ya nggak ada. Iya, betul Nggak ada sekali. ininya kan, nggak ada gunanya juga Iya. kan HP kalau nggak ada kuota. Nah, rebahan sambil main HP itu aja. Tapi sampai bosan pun kita apa ya? Yang kedua itu tadi kan, yang ketiga kan lagi puasa, mengaji lah untuk tambah-tambah pahala. Oh iya, ya betul sekali yang dikatakan oleh Widya. Itu bisa kita lakukan
ketika kita merasa bosan ya di rumah. Iya, betul Dan juga kita sekali. ketika kangen dengan teman-teman, mungkin kita bisa menyambung silaturahim lewat HP Video call. sambil rebahan. Sekarang kan ada Zoom, video call lewat WA. Nah, kita bisa menyambung silaturahim lewat situ ya. Berbagai macam aplikasi. Iya. Kita harus menahan diri istilahnya untuk tidak ketemu dulu dengan teman-teman demi kebaikan bersama kan. Nah, untuk mengobati rindu mungkin kita bisa menyambung berkomunikasi lewat HP saja ya. Nah, mungkin dari saudari Sulfiana masih mengganjal gitu di hati nggak? Saya rasa sudah Iya. Iya. ya, alhamdulillah. Rajin bantu orang tua. Rajin. Iya, rajin. Saya tahu sekali bahwa Sulfiana itu sangat Saya rajin juga membantu tahu orang tua sekali, di ya. rumah. Dia paling rajin Iya. membantu orang tua. Kemudian dari masalah saudari Widya ya, tadi masalahnya itu dia merasa resah karena larangan untuk tidak sholat di masjid, sehingga Ramadan kali ini terasa kurang feel-nya ya, kurang terasa. Nah, kalau boleh saya tahu selama ini saudari Widya kalau misalnya melakukan sholat tarawih itu gimana? Kadang di rumah sendiri, kadang di rumah sepupu. Kan kalau di rumah sendiri kan kadang berjamaah, kadang juga tidak. Sama Iya. juga di rumah sepupu kadang berjamaah gitu. Nah, di situ yang kurang dirasakan kalau Ramadan itu kan sholat sendiri. Ya, ya saya mengerti. Jadi Anda merasa resah di dalam hati gitu ya? Resah sekali, sumpah. Merasa ibadahnya itu kurang gimana gitu ya? Merasa ibadahnya kurang ini. Kurang itu. Masya Allah. Kalau saudari Sulfiana selama ini kalau melaksanakan tarawih di mana? Di rumah. Oh, di rumah saja. Ya sesuai peraturan pemerintah ya, stay at home. Jadi sholatnya juga stay at home. Sendiri juga. Iya. Ada Ada juga imam. Sama. Mungkin saudari Sulfiana solusi untuk permasalahan Widya itu seperti apa? Mungkin menurut saya dalam situasi ini pasti Allah Maha mengetahui bagaimana keadaan dan situasi kita saat ini. Tergantung dari niat kita. Ya, benar sekali. Betul seperti kata Sulfiana tadi, bahwa pasti Allah Maha mengerti, Maha mengetahui keadaan kita saat ini. Jadi nggak usah merasa resah ya dengan ibadah yang Anda lakukan. Kan Allah ini, situasi ini, virus ini kan dari Allah juga dan akan kembali juga kepada Allah. Insya Allah tahun-tahun ke depan semoga Ramadan di tahun-tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah seperti tahun-tahun lalu ya. Semoga pandemi ini tidak berlangsung sampai tahun depan istilahnya. Amin. Jadi kita tidak usah resah ya, tetap beribadah seperti biasanya, semampunya kita, karena Allah itu pasti sangat paham dengan situasi kita. Jadi nggak usah resah ya. Mungkin saudari Widya atau saudari Sulfiana bisa menyimpulkan konseling kelompok kita pada kesempatan kali ini. Iya, dipersilahkan. Ya, silahkan kepada saudari Widya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menyimpulkan konseling Ya, konseling kelompok. pada hari ini, bahwa di sini kan kita membahas tentang pandemi corona di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, bagaimana ada tadi dua masalah antara saya dengan Sulfiana. Iya. Jadi kesimpulannya kita kan di sini sama-sama rasakan Iya. adanya pandemi corona. Nah, di sini sebagai kesimpulan itu apapun yang Allah kasih itu kan pasti ada hikmahnya. Allah Betul Maha sekali. mengetahui semua apa yang kita lakukan, baik dan buruknya pasti Allah yang menilai. Nah, kalaupun kita ya bersedih, resah, tapi pasti ada hikmahnya lah. Kalau Betul kita sekali. berkumpul di luar dalam keadaan pandemi mah, pasti kan kita juga tidak kemungkinan besar kita juga Berisiko, bisa, ya. kita juga kena Ya, jadi terima di kasih. rumah aja. Ya, terima kasih Widya atas kesimpulan kali ini. Nah, di sini saya ingin mendengar kesan dan pesan dari kalian berdua. Mungkin dimulai dari Sulfiana. Adapun kesan saya selama konseling kelompok ini, saya merasa lega karena bisa mengungkapkan masalah saya dan mencari solusinya sama-sama. Ya. Kemudian ada pesan dari saudari Widya. Ya, untuk pesannya semoga kita semua terhindar dari wabah. Amin. Terus ini kita semua sehat-sehat
sampai hilangnya virus corona maupun sudah sesudah hilangnya. hilang. Ya, semoga kita sehat semuanya ya, diberikan selalu kesehatan. Amin. Semangat puasanya semuanya, semangat ya. Semangat puasanya. Sebelum kita menutup konseling kelompok ini, mari kita berdoa bersama dulu ya. Kita doa kepada sendiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.